Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 22 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silahkan, Saudari Velin. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Terlalu banyak risiko bersikap ragu-ragu sekarang. Ayat intinya terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ada orang yang tidak teguh dalam tabiat. Mereka sama seperti bola yang terbuat dari dempul dan dapat diremas sampai berbentuk seperti yang dikehendaki. Kelemahan ini tidak berpendirian dan tidak tepat guna harus dikalahkan. Ada kegigihan dalam tabiat Kristen yang sejati yang tidak dapat diubahkan atau dikurangi oleh keadaan-keadaan yang merugikan. Manusia harus memiliki tulang punggung moral, kejujuran yang tidak dapat dipaksa atau ditakut-takuti. Kita mempunyai musuh yang sangat kuat. Kalau manusia menyerahkan diri mereka menjadi budak-budak setan, dia tidak akan menunjukkan perasaan permusuhannya terhadap mereka yang meninggikan nama Kristus dan menyerahkan diri bagi pelayanan untuk Allah. Setan sangat membenci mereka dengan kebencian yang mematikan, karena dia tahu dia akan dapat mendukakan Yesus kalau dia berhasil membawa orang-orang ke dalam kuasa penipuannya, menyakiti mereka, melemahkan iman mereka. Setan akan mengizinkan orang-orang untuk mendapatkan kebebasan dari ikatan mereka sebagai budak-budak karena kerelaan mereka untuk menjadi tawanan. Tetapi rasa permusuhannya akan bangkit kalau pesan pengasihan mencapai tawanan-tawanannya, dan kemudian mereka berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaannya, agar mereka dapat mengikuti gembala yang baik. Pertempuran di antara jiwa-jiwa dan setan dimulai pada saat tawanan berusaha menarik rantai dan ingin melepaskan diri. Mereka yang bersungguh-sungguh ingin diajar oleh Allah dan berjalan di jalannya akan memastikan diri memiliki janji, sehingga kalau mereka merasa kekurangan hikmat dan memintanya dari Allah, maka Dia akan mau memberikannya dengan bebas tanpa menuntut. Rasul mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Percayalah bahwa Allah akan melakukan tepat sesuai seperti yang dijanjikannya. Jagalah agar doa-doamu tetap mengarah ke atas, berjagalah, bekerjalah, dan menunggu. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang baik. Selama kita berlayar dengan arus dunia ini, kita tidak memerlukan layar ataupun dayung. Tetapi apabila kita dengan sejujurnya berbalik untuk menghentikan arus, disitulah pekerjaan kita mulai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini memberi judul Terlalu banyak resiko bersikap ragu-ragu sekarang. Mengapa ragu-ragu sangat beresiko atau berbahaya? Mari kita baca dari Early Writings halaman 43 paragraf 2 yang berkata, Setan sekarang menggunakan setiap alat dalam waktu pemeteraian ini untuk menjauhkan pikiran umat Allah dari kebenaran saat ini dan membuat mereka ragu-ragu.
Kita semua percaya bahwa saat ini adalah masa pemeteraian dan setan tahu makna pemeteraian tersebut. Karenanya, dia berusaha dengan segala cara agar kita menjadi ragu-ragu. Dan memang doktrin setan adalah membuat keraguan-raguan. Ingat Hawa dan ingat juga pencobaan Yesus di padang belantara. Setan membuat upaya untuk mereka ragu. Upaya setan adalah untuk membuat keraguan. Apa bahaya daripada keraguan? With God at Dawn, halaman 255, paragraf 3, menyatakan, menyerah pada pencobaan dimulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu menjadi tidak konstan dalam kepercayaan Anda dalam Allah. Inilah cara setan untuk menjatuhkan kita. Dia berusaha membuat kita jadi bimbang dan ragu sehingga kita akhirnya mudah untuk jatuh. Sebab dengan keraguan kita menjadi tidak stabil dalam kepercayaan kita dalam Allah dan akhirnya mudah dia tarik ke dalam jeratnya. Itu sebabnya renungan hari ini berjudul terlalu banyak resiko bersikap ragu-ragu sekarang. Sebab jika kita jatuh, maka pemeteraian hilang. Jadi, setan sama dengan keragu-raguan. Nah, ragu-ragu lawannya adalah teguh. Roh Nubuat berkata dalam Confrontation halaman 63 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus teguh. Apa rahasianya keteguhan Yesus? Kita baca dalam buku yang sama halaman 44 paragraf 2 yang menjelaskan, kehidupan Kristus adalah pola yang sempurna. Dia selalu dengan teladan dan ajarannya mengajar manusia bahwa Allah adalah ketergantungannya dan bahwa di dalam Dia harus ada iman dan kepercayaannya yang teguh. Yesus teguh karena Dia bergantung kepada Allah yang adalah Bapanya, sebab Bapanya tidak pernah tinggalkan anaknya sendirian. Para Nabi dan Bapa jilid pertama, halaman 390 paragraf 2 menyatakan, dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya. Yohanes 8 ayat 29. Inilah rahasia keteguhan Yesus sebagai manusia. Bapa selalu menyertai anaknya. Yesus sebagai anak mempunyai ketergantungan kepada Bapanya. Kenapa Bapanya selalu menyertai anaknya? Karena sang anak selalu melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Bapanya. Sekarang, bagaimana caranya kita dapat hidup teguh seperti Yesus? Testimonies for the Church, volume 9, halaman 219, paragraf 4, menyatakan, tetapi dalam kekuatan Allah, kita harus berdiri teguh sebagai batu karang kepada prinsip. Kita berdiri teguh di dalam kekuatan Allah. Nah, bagaimana caranya memiliki kekuatan Allah tersebut? Sudah pasti melalui anaknya. Di Upward Look halaman 141 paragraf 5 menyatakan, Allah meminta kita untuk menenggelamkan diri di dalam Kristus. Bagi manusia alamiah ini tidak mudah, tetapi melalui kuasa inkarnasi Kristus, Allah bermanifestasi dalam daging. Kekuatan Allah dinyatakan dalam kelembutan dan keindahan. Inilah sumber kekuatan kita, yaitu Bapa di dalam anaknya. Kekuatan Allah dinyatakan dalam kelembutan dan keindahan yang adalah Yesus Kristus. Allah Bapa menyatakan dirinya di dalam anaknya. Mengenal anak, mengenal Bapa. Melihat anak, melihat Bapa. Di dalam Yesuslah kita memiliki kekuatan Allah dan itulah yang membuat kita hidup teguh sama seperti Yesus. Nah, apakah maknanya keteguhan dalam Yesus ini? Kita baca paragraf akhir dari renungan hari ini. Menjadi putra dan putri Allah halaman 217 paragraf 4 berkata, selama kita berlayar dengan arus dunia, kita tidak memerlukan layar ataupun dayung. Tetapi apabila kita dengan sejujurnya berbalik untuk menghentikan arus, disitulah pekerjaan kita mulai. Inilah makna keteguhan dalam Yesus. Untuk hidup ikut arus dunia tidak perlu kuasa. Tetapi untuk hidup teguh dalam Tuhan, kita perlu kuasa dan kuasa itu hanya datang dari Yesus Kristus. Sebab Yesus teguh karena Bapanya tinggal dalam Dia. Dan karenanya kita boleh teguh dengan tinggal di dalam Yesus.
Yesus di dalam kita. Sebab melalui kehadiran Roh-Nya, itulah kuasa yang meneguhkan kita. Karenanya, tinggallah dalam Yesus dan Yesus dalam kita, melalui menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati ini, terus-menerus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat singkat, padat, dan jelas, agar kami hidup teguh. Sebab setan berusaha membuat keraguan agar kami hilang dan tidak menerima pemeteraian. Waktunya semakin singkat ya Bapa, karenanya tolong kami, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai hati kami dan hidup ini, agar teguh hanya di dalam Engkau saja, hingga pada akhirnya kami boleh selamat. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.